Itu mungkin ada beberapa orang yang battling dengan acne kok nggak sembuh-sembuh, sudah kemana-kemana kayak sudah rutin banget, tapi mungkin belum lihat nih pola makannya seperti apa, belum benar-benar dirubah, atau mungkin ada pola tidur dan sebagainya. Yang itu Cobain deh pakai ini, cobain deh pakai ini. Ini mungkin nggak rajin kali cuci mukanya gitu atau segala macam kayak gitu. Itu pasti ada sih gitu. Jadi hampir semua pasien saya yang datang yang konsultasi itu saya kasih satu kartu kecil, makanan-makanan yang harus dihindarkan pada saat we are battling acne. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam. Teman-teman ataupun Real Food Fam, untuk yang belum tahu, Realcast ini merupakan podcastnya Real Food dan kita sudah masuk ke season kedua. Untuk yang belum nonton nih, untuk season pertamanya sudah ada semuanya di YouTube dan bisa dicek episode-episode yang ada di sana karena obrolannya seru-seru banget dan juga inspiratif sekali. Nah, untuk season kedua kali ini juga gak kalah seru, bahkan spesial banget karena kita membuat sesuatu yang baru, di mana untuk Realcast season 2 ini kami mengadakan obrolan seputar permasalahan kesehatan dengan mendatangkan berbagai narasumber yaitu dokter-dokter ataupun para expert di bidang kesehatan. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tikasha, saya seorang dokter umum, saya juga seorang Real Food Fam dan juga seorang content creator. Dan saya akan memandu jalannya atau acara dari Realcast ini untuk beberapa episode berikutnya. Oke, untuk season kedua ini di episode pertama kita sudah kedatangan satu orang narasumber yang spesial banget. Beliau merupakan seorang estetik dokter dan juga medical director dari Maharis Clinic. Kayak semua udah pada tahu karena udah booming banget di Instagram, yaitu Dr. Kevin Maharis Deep Derm. Halo Dr. Kevin. Halo Dr. Tika. Iya betul. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Sehat dok, bagaimana kabarnya? Sehat, kabar baik. Semangat terus nih walaupun kondisi lagi seperti ini. Harus ya. Harus tetap ya, praktek tetap jalan terus. Sibuk banget pasti ya dok ya. Cukup sibuk ya. Cukup sibuk. Nah sekarang boleh gak diceritain sedikit dulu nih untuk Real Food Fam, kesibukan Dr. Kevin Maharis apa aja sih sehari-harinya? Ya, jadi keseharian terutama kesibukan utama saya itu praktek masih, tapi mungkin kondisi saat ini prakteknya sedikit berbeda dari biasa. Yes. Jadi jadwal prakteknya pun lebih singkatkan dan kita juga serving less patients in a day. Yes. Jadi we're focusing on delivering quality treatment, quality service dengan melakukan semua protokol kesehatan yang baik. So we can still deliver the best tapi tetap menjaga keamanan untuk semua. Wah luar biasa ya dok ya. Jadi tetap kita memberikan yang terbaik dengan protokol kesehatan yang ada ya dok. Pasti. Ya. Semoga kita semua terus sehat. Real Food Fam di rumah juga semuanya sehat-sehat terus. Dok ini spesial banget karena di Realcast kali ini masuk season 2. Kita akan bahas seputar permasalahan kesehatan. Nah tapi sebelumnya kayak obrolan kita akan panjang. Jadi boleh kita minum dulu nih. Boleh. Sudah ada silakan. Salah satu favorite saya. Ini programnya Real Food yaitu Forever Young. Dia semi-concentrated bird nest dan juga ada kolagennya. Kita coba ya dok ya. Dokter Tika enggak? Oke, thank you. Nah, sebelumnya Dokter Kevin juga udah pernah coba ya? Iya, saya minum tiap pagi. Wow, yang apa nih program tiap pagi saya minum itu yang botolnya warnanya merah tua. Itu apa namanya? Itu Forever Young Plus. Ya. Dia fully concentrated bird nest dan juga ada kolagennya. Iya, dan nggak terlalu manis ya. Ya, itu enak banget, itu juga salah satu favoritku sih. Kita coba ya. Oke, cheers. Cheers. Ini juga favorit sih. Gimana dok rasanya? First impressionnya nih, pertama kali nyobain Forever Young. Enak. Enak kan? Iya, doesn't taste like a health food ya. Betul banget. Tapi kadang kan minuman atau makanan kesehatan kadang rasanya nggak terlalu enak atau apa. Kalau ini selalu rasanya tuh seger, enak. Iya betul. Setuju ya dok ya? Oke. Nah ngomong-ngomong nih untuk Forever Young ini dok, dia kandungannya tadi seperti yang saya sebutkan di awal ada kolagennya. Boleh ya, saya pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang kolagen ini sama Dr. Kevin Maharis. Boleh ya? Nah mungkin nih untuk first basic question, sebenarnya apa sih pentingnya kolagen untuk kita? Jadi sebenarnya kalau kita bicarakan kolagen ya Dr. Tika, orang selalu pikirnya kolagen di wajah. Mungkin tuh alasan saya di sini hari ini. Tapi sebenarnya kolagen itu selain di wajah itu mix up di tubuh kita itu banyak sekali. Jadi tulang, cartilage, joints, tendon itu banyak komponen dari kolagen.
Jadi kolagen ini satu building block yang ada di badan kita untuk memberi support pada struktur. Salah satunya adalah struktur kulit di wajah dan di badan. Gitu. Jadi kolagen ini sebenarnya protein yang terbuat dari banyak serat-serat building block. Jadi kalau kita bayangin tuh kayak seperti tas gitu ya, tas yang dibuat dari anyaman. Nah itu adalah kolagen, kurang lebih seperti itu. Anyamannya itu adalah untayan-untayan protein. Oke. Jadi kalau dikatakan seberapa penting, pasti penting banget. Penting sekali. Dan bukan hanya untuk wajah, tapi untuk seluruh tubuh kita ya. Betul. Karena dia memberikan struktur, memberikan support untuk tubuh kita It's gitu. holding our whole body together. Yes, Yeah, that's the main function. Nah, kalau seperti yang beberapa mungkin Real Food Fam di rumah juga tahu atau yang sudah sering menanyakan, kalau kolagen ini kan seiring berjalan waktu itu berkurang di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya bagaimana sih hal itu bisa terjadi, Dok? Betul. Jadi kalau kolagen itu kan di tubuh kita ada pabriknya. Yang namanya kalau di kulit itu namanya sel fibroblast. Fibroblast itu pabrik yang terus-terusan produksi kolagen. Tapi memang seiring dengan jalannya usia kolagen ini begitu dibuat juga di breakdown. Unfortunately itu di breakdown di tubuh kita. Dan seiring kita lebih tua, lebih senior, proses pembuatan dan proses breaking down-nya itu lebih banyak yang di breakdown daripada yang dibuat. Jadi sehingga netnya tuh lama-lama tuh jadi defisit. Kalau kita tidak ngapa-ngapain, kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan hal-hal yang pro kolagenesis. Boleh dong Dok dikasih tahu nih untuk teman atau untuk Real Food Fam di rumah, apa aja sih tindakan yang bisa kita lakukan untuk mendukung pro kolagenesis itu? Ya, singkatnya hal yang dapat dilakukan tanpa melakukan yang ribet-ribet dulu ya. Kita hentikan proses, kita slow down, mungkin nggak bisa dihentikan, tapi slow down proses collagen breaking down-nya itu sendiri, hal-hal yang seperti merokok, berjemur, yang bisa meningkatkan free radical atau radikal bebas dalam tubuh kita, itu semua kita cut back. Jadi kalau proses penghancurannya itu semakin sedikit, semakin ditekan, itu kan semakin baik. Jadi net kolagennya akan semakin banyak. Salah satunya adalah itu. Lalu yang penting kita lakukan to boost the collagen level, itu contoh seperti menggunakan sunblock, general healthy lifestyle. Itu kalau kita observe diet yang balance ya, yang tinggi akan protein, yang tinggi akan amino acid, tinggi akan vitamin A, vitamin C, mineral seperti koper dan sebagainya, itu sangat penting untuk pembangunan kolagen. Itu kita laksanakan, kita jalankan begitu. Jadi simpelnya begitu, Dokter. Simpelnya kita menjalankan pola hidup sehat dengan memaintain makanan yang sehat, lalu juga misalnya untuk kulit kita memakai sunscreen secara rutin. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan tapi bisa untuk mempertahankan kolagen di tubuh kita. Betul ya Dok ya. Nah sebenarnya kolagen itu juga penting untuk proses perbaikan di dalam kulit ya Dok ya. Nah bagaimana sih prosesnya pada saat perbaikan di dalam kulit itu terjadi, bagaimana peranan kolagen itu, dan bagaimana ketika kita konsumsi sesuatu yang mengandung kolagen, bagaimana efeknya ke tubuh kita? Ya, jadi kalau kolagen itu kan selain kolagen yang membuat kulit kita itu terlihat kenyal dan terlihat supel, itu ada juga yang namanya hyaluronic acid. Jadi sebenarnya untuk memacu pembentukan kolagen dan juga hyaluronic acid pada tubuh, itu kita bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi akan amino acid atau peptide. Karena ini adalah building block. Jadi kalau kita lihat kolagen itu sebagai satu, let's say sebagai tembok gitu ya. Amino acid itu sebagai batu batanya yang membangun tembok tersebut. Jadi penting untuk mengkonsumsi makanan yang tinggi dari amino acid. Ada beberapa tipe amino acid yang essential yang harus kita dapatkan ya. Seperti proline, glycine, things like that, itu baik sekali untuk dikonsumsi. Selain itu kita juga harus mengkonsumsi makanan yang tinggi akan vitamin A dan vitamin C. Dan juga yang seperti saya sebutkan tadi ya, beberapa mineral seperti koper. Kenapa A, C, dan koper? Karena A, C, dan koper ini dibutuhkan untuk merubah batu bata tersebut menjadi tembok. Jadi the building blocks of amino acids untuk menjadi kolagen dalam kulit kita itu kan butuh dibentuk. Pabriknya itu, processing factory-nya itu adalah fibroblast di kulit kita. Nah fibroblast ini membutuhkan mineral, membutuhkan vitamin A, vitamin C, koper, dan mineral-mineral lainnya untuk membuat satu kesatuan building block yang kita bisa sebut kolagen. Jadi sebenarnya kita butuh berbagai nutrisi yang seimbang yang bisa memboost kolagen itu sendiri ya? Bukan hanya kolagennya Bukan hanya kolagennya saja. Walaupun memang kita juga,
yang ingin ditanyakan nih, ketika kita meminum atau mengkonsumsi sesuatu yang mengandung kolagen, itu juga bisa berperan baik ya dok untuk tubuh kita? Ya pasti. Karena yang kita targetkan di sini adalah building blocknya tersebut ya, essential amino acidnya tersebut. Oke, tapi seperti yang tadi dokter Kevin sampaikan, bukan hanya kolagen saja yang penting, tapi beberapa kandungan nutrisi lainnya yang bisa memboost kolagen itu sendiri. Ya. Oke, nah sebenarnya ada nggak sih dok nih? Ada beberapa pertanyaan dari Real Food Fam. Apakah dengan berkurangnya kolagen itu bisa menyebabkan timbulnya jerawat? Apakah memang ada hubungannya di situ atau bagaimana? Tidak ada hubungannya. Kolagen dengan jerawat itu tidak berhubungan. Tapi ya memang dua-duanya itu lagi-lagi masalah yang sangat populer ya. Jadi setiap pasien yang datang itu keluhannya dok mulai segi, mulai kerutan atau berjerawat, blemish kulitnya. Jadi itu hal-hal yang banyak sekali dikeluhkan oleh wanita dan juga pria. Ya, tapi jadi sebenarnya tidak berhubungan, tapi memang itu adalah dua permasalahan kulit yang memang sering banget ya dikeluhkan. Sangat erat Betul. Nah, ngomong-ngomong nih dok tentang kolagen ataupun tentang jerawat, kita ada satu orang Real Food Fam dan juga merupakan konten creator. Beliau ini pernah mengalami permasalahan kulit, yaitu sudah menjadi acne fighter dan juga acne survivor sebenarnya. Sudah bertahun-tahun lamanya. Dan beliau ini membagikan kisahnya di sosial media, inspiratif sekali juga karena dia sudah melaluinya sebagai content creator yang pasti kita tahu dong, kita butuh kepercayaan diri mulai dari kulit muka yang bersih segala macam, tapi dia bisa melaluinya dengan kulit yang memang terkena akne di masanya. Jadi kita langsung panggil aja biar bisa ngobrol-ngobrol langsung, yaitu untuk Mbak Putri Madarina. Halo Mbak Putri. Halo, silahkan duduk. Boleh di-adjust mic-nya yang enak di mana? Oke. Mbak Putri apa kabar? Baik, alhamdulillah. Jadi ini Dokter Kevin, estetik dokter kita. Nah Mbak Putri ini kan setahu saya nih memang sudah pernah mengalami namanya acne ya, dan sudah menjadi acne survivor. Nah boleh diceritain nggak perjalanannya seperti apa? Bahkan saya dengar sudah sedari kecil. Benar. Nah boleh diceritain Mbak Putri lengkapnya seperti apa? Nah jadi sebenarnya aku pernah tuh nge-share satu story ya, kalau bisa dilihat di screen juga. Itu adalah pengalaman singkat aku gitu. Tapi sebenarnya pengalaman aku bersama jerawat ini tuh udah lama banget gitu aku alami. Yaitu dari kecil karena aku itu mulai period itu di usia SD, jadi belia banget gitu dok. Nah setelah itu udah banyak sekali dokter yang aku datengin segala macam gitu, sempat sembuh juga, akhirnya breakout lagi gitu. Jadi kayaknya tuh udah terbiasa lah kalau misalnya ngomongin masalah jerawat gitu, sampai aku mungkin udah kebal gitu karena emang kadang muncul kadang hilang gitu ya dok ya. Memang itu sifat dari jerawat ya, hilang timbul. Mungkin ada hubungan dengan hormonalnya juga ya dok ya? Ya karena jerawat itu kan multifaktorial. Jadi kalau kita bicarakan jerawat kadang-kadang it's more complex than meets the eye. Jadi kita lihat hanya kemerahan, pustul pada kulit. Tapi sebenarnya yang menyebabkan itu banyak. Diet is a very important factor. Jadi hampir semua pasien saya yang datang, yang konsultasi itu saya kasih satu kartu kecil. Makanan-makanan yang harus dihindarkan pada saat we are battling acne. Itu mungkin salah satu hal kecil yang kadang-kadang kita lupa. Yes, benar. Jadi mungkin kalau untuk audiens yang nonton, apa aja yang harus dihindarkan. Nah bear in mind it's not, beberapa makanan ini not evidence based yet ya, bisa menghindarkan jerawat, tapi personal anekdotal gitu loh. Jadi banyak orang yang saya setiap kali menghindarkan ini memang jerawatnya itu lebih baik. Jadi saya kumpulkan dan saya memberikan advice ini untuk pasien-pasien saya. Salah satunya adalah makanan manis, high sugar. Lalu yang kedua adalah minyak jenuh, gorengan. Semua yang enak ya dok ya? Semua yang baru mau bilang semua yang bener. Lalu dairy products, mengandung susu dan sejenisnya. Jadi termasuk margarin, butter dan sebagainya. Manis, susu itu sebenarnya kayak boba drinks ya yang sekarang lagi. Semua yang menggoda dan yang enak itu harus kita tahan. Ya betul. Lalu kacang tanah. Dan satu lagi adalah makanan pedas. Karena makanan pedas itu bisa memacu inflamasi dan jerawat adalah inflamasi pada kulit. Itu kayaknya semuanya makanan yang ada di list aku tuh. Jadi mungkin itu salah satunya terjawab sendiri ya Mbak Putri. Karena ya itu mungkin ada beberapa orang yang battling dengan acne kok gak sembuh-sembuh, sudah kemana-kemana kayak sudah rutin banget. Tapi mungkin belum lihat nih pola makannya seperti apa, belum benar-benar dirubah. Atau mungkin ada pola tidur dan sebagainya. Yang itu mungkin harus kita konsultasikan lebih lanjut ke dokter ahlinya. Begitu ya dok ya. Oke Mbak Putri, terus gimana sih caranya Mbak Putri ini bisa how you deal with that? Karena kita tahu dong pasti itu suatu hal yang menguras kepercayaan
kepercayaan diri kita. Apalagi Mbak Putri juga seseorang yang memang aktif di sosial media juga gitu kan. Pasti banyak ada masukan dari netizen lah atau apa. Bagaimana cara Mbak Putri bisa deal with your acne story? Oke, jadi mungkin pastinya tentu nggak mudah gitu ya, karena kan kita ngalamin jerawat sendiri itu pasti udah juga nguras tenaga gitu, karena kan kita otomatis jadi nggak pede gitu. Terus habis itu mungkin ditambah ada komentar-komentar juga dari orang lain yang sebenarnya mungkin kita ngerasa kayaknya kita ada yang paling ngerti gitu kan, kayaknya kita udah ngerawat, kita udah ke dokter begini, tapi ini tuh tetap ada terus gitu. Jadi sebenarnya tips yang mungkin aku bisa sharing gitu ya dari pengalaman aku sendiri. Ya udah go with it aja gitu, karena jerawat itu juga akan ya kadang-kadang bisa hilang, kita nggak tahu kapan itu hilang. Kalau pengalaman pribadi aku gitu kan ya, kapan bisa hilang, kapan muncul lagi itu kita nggak tahu. Jadi apapun komentarnya itu anggap aja sebenarnya bukti kalau orang lain tuh care gitu sih. Gitu kalau buat Jangan aku. lihat positifnya ya. Iya, lebih lihat ke positifnya aja. Gitu. Tapi sebenarnya pernah nggak Mbak Putri dapetin komentar yang kurang baik gitu loh dari netizen pada saat misalnya Mbak Putri share tentang cerita acne ini, atau mungkin dari lingkungan sekitar, pernah nggak? Kalau dari netizen sendiri sih alhamdulillah belum pernah, karena mungkin pertama aku dari semua post yang bahas kulit itu tuh sebenarnya cuma satu, karena sebenarnya di account aku mungkin kontennya bukan tentang kesehatan kulit segala macam seperti itu. Tapi kalau misalnya dari teman-teman mungkin enggak juga ya, tapi mungkin ada beberapa yang ketemu terus posisinya mungkin kurang begitu dekat gitu sama aku. Terus mereka mungkin langsung menyarankan, cobain deh pakai ini, cobain deh pakai ini. Ini mungkin nggak rajin kali cuci mukanya gitu atau segala macam kayak gitu. Itu pasti ada sih gitu. Mungkin lebih saran yang mungkin mereka pikir itu udah terbukti di mereka gitu. Walaupun mungkin di aku tuh aku udah Maksudnya ngelakuin baik kok. ya. Iya benar, maksudnya tuh baik gitu. Sebenarnya lebih seperti itu sih. Gitu. Jadi ya kalau dari yang Mbak Putri bilang tadi ya udah go with it aja gitu ya. Nggak usah terlalu ambil masukan yang nggak enak, tapi kita fokus ke yang positif-positif aja gitu ya Mbak Putri. Oke, nah sekarang Dr. Kevin dan Mbak Putri kita mau jawab dulu pertanyaan yang ada dari question box di Instagram, karena kemarin sudah kita sempat share. Ada yang mau bertanya untuk Dr. Kevin dan ternyata sebenarnya kemarin banyak banget tapi kita pilih karena ada durasi. Nah yang pertama nih dari Ruth Laura, dia bertanya, Dok benar gak sih kebanyakan makan kacang itu bisa memicu jerawat? Mungkin tadi sempat Baru kita jawab ya tadi ya. Jadi tidak untuk semua orang. Jadi ada beberapa orang yang makan kacang kayak gimana pun it's okay, fine-fine aja kulit. Tapi ada beberapa orang yang makan satu butir aja. Loh kok besok keluar satu butir juga jerawatnya. Jadi seperti saya bilang itu personal experience. Tapi pada umumnya itu kacang tanah ya in particular. Kalau kacang-kacang seperti almond, walnut dan sebagainya not so much. Tapi kacang tanah in particular memang seperti itu. Banyak yang berpengalaman seperti itu. Dan dengan merubah pola makan yang lebih sehat aja, kalau you're up for the challenge ya, teman-teman yang nonton di rumah, di dalam 1 bulan aja coba. Memang nggak mudah ya, untuk merubah pola makan seperti itu. Itu kan everybody's favorite. Tapi kalau kita bisa melakukan itu dalam 1 bulan aja, you can see the difference on your skin. Nah, jadi tadi kayaknya sudah menjawab ya pertanyaannya. Bisa untuk beberapa orang dan mungkin untuk melihat perbedaannya coba di stop selama beberapa waktu dan kita bisa lihat perbedaannya gitu ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Instagram kemarin juga nih. Oke, dari Diki Purnama, Dok bagaimana sih cara mengatasi mesne? Ini sebenarnya banyak banget pertanyaan sejenis, karena kan di masa ini kita terus-terusan pakai masker, tertutup, keringat, bercampur makeup. Seperti saya juga ya, muncul lah itu jerawat-jerawat di bagian yang tertutupi oleh masker. Nah bagaimana cara mengatasinya? Ya yang paling mudah, yang paling simple itu maskernya diganti setiap hari. Kalau pakai masker yang cuci itu dicuci setiap hari, itu yang kadang-kadang tuh simple message tapi orang-orang suka lupa. Dan kedua itu usahakan jangan memakai makeup di bawah masker. Karena kan gesekannya, humidity-nya, itu dan on top of it ada oklusi dari makeupnya bisa memperparah maskne. Apabila sudah lebih parah lagi dan berasa it's so difficult to control, mungkin bisa cari yang paling mudah ya bahan dasar untuk pencuci pembersih wajah yang mengandung BHA atau asam salisil, itu bisa membantu. Oke, itu tadi ya. Jadi teman-teman atau Real Food Fam di rumah yang sekarang sedang mengalami masalah mesne, sebenarnya nggak usah khawatir, bisa dicoba tips dari Dr. Kevin tadi. Oke, Dok, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih langkah sederhana untuk menjaga kulit kita mumpung di rumah aja? Karena banyak Dok yang di rumah aja nih, deh kayaknya nggak kena polusi, nggak kena ini, gue nggak pakai make up atau apa, jadi males.
bersihin kulit selama di rumah aja. Nah sebenarnya kalau menurut dokter Kevin bagaimana nih? Menurut saya jangan begitu, karena pada saat kita mulai malas semuanya akan ikut malas. Ya kan, malas olahraga, malas makan sehat, malas menjaga kulit. Jadi try to be as healthy as possible, bukan hanya untuk kulit dan juga your whole lifestyle. Kalau untuk kulit, hal simple yang harus dilakukan, mencuci wajah dengan gentle cleanser pasti. Memakai serum yang pro collagenesis yang mengandung vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Itu bagus untuk dipakai setiap hari. Sunblock itu penting dipakai, use a mild gentle sunblock walaupun kita di dalam ruangan aja aktivitasnya. Indoor light itu juga bisa berkontribusi dalam pembuatan pigmen atau hiperpigmentasi pada wajah. Jadi tetap harus digunakan night cream pada saat malam hari, night cream yang pro collagenesis yang mengandung retinol, alpha hydroxy atau glycolic acid, itu juga sangat penting untuk dilakukan. Itu dari luar ya topik. Oke, kalau untuk yang dari dalam, apakah perlu kita mengkonsumsi beberapa nutrisi tertentu atau bagaimana dok? Ya, jadi untuk pro collagenesis ini memang externally dan internally itu penting. Jadi dari luar kita bisa melakukan hal-hal tersebut. Dari dalam yang paling simple dan paling mudah itu mengkonsumsi makanan yang tinggi akan kolagen atau makanan yang tinggi akan amino acid atau protein, itu sangat baik untuk kulit kita. Amino acid dan juga minerals dan vitamin seperti vitamin A, vitamin C. Iya, yang tadi di awal ya. Oke, baik. Nah jadi mungkin kalau untuk ngobrol-ngobrol ini sebenarnya masih pengen ngobrol panjang banget karena pasti Real Food Fam di rumah juga pengen nih tahu lebih lanjut, lebih dalam seputar permasalahan kulit bersama Dr. Kevin. Kalau ada yang kurang-kurang boleh nih diisi di kolom pertanyaan di YouTube kita di sini, atau misalnya ada dari Real Food Fam ada kepingin nih boleh dong Realcast bahas tentang A, B, C, boleh juga ditulis di kolom komen. Dan jangan sampai lupa untuk follow Instagram kita di @fitwithrealfood_id ataupun juga bisa langsung subscribe YouTube kita di Real Food Indonesia. Jadi jangan sampai lupa ya. Oke, sebelumnya untuk Dr. Kevin terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga selalu sehat, selama praktek juga tetap sehat ya dok ya. Untuk Mbak Putri juga terima kasih banyak untuk sharing cerita inspiratifnya. Teman-teman atau Real Food Fam semua yang nonton juga pasti akan merasa lebih ada sosok yang bisa, oke nih gue juga bisa melalui ini gitu ya Mbak Putri. Oke, jadi untuk Real Food Fam di rumah terima kasih untuk waktunya dan sampai jumpa di episode berikutnya dari Realcast, obrolan inspiratif dari dan untuk Real Food Fam.